Kamu kan dari program divisi kamar, selain di front office juga di housekeeping. Nah, kita belajar lebih ke manajemennya ya, bukan gimana cara bersihin kamar, nggak. Mata kuliahnya lebih how to manage. Kalau kamu jadi housekeeper, kamu jadi housekeeping supervisor, apa sih harus kamu lakukan gitu ya. Prinsipnya kan housekeeping itu gimana cara menjaga kebersihan ya, hotel keep cleaning gitu ya, mulai dari fasilitas fasadnya, kelihatan depannya gitu kan, lobi, kamar, koridor gitu harus dipastikan hotel dalam kondisi bersih ya itu. Jadi nanti biasanya kita bisa ngelihat tuh hotel yang udah tua tapi bisa bersih, berarti housekeepingnya memang berhasil ya, menjaga supaya hotelnya selalu termaintain dengan rapi gitu ya, kebersihannya ya. Nah biasanya kan housekeeping kalau kamu sudah praktek atau training, tanggung jawabnya selain guest room, koridor, lobby ya, back office juga menjadi areanya kewajibannya housekeeping ya, biasanya dibersihkannya di malam hari. Kalau untuk office kayak GM biasanya atau office-office yang penting kayak di finance itu harus didampingin oleh security ya. Terus di tangga darurat juga harus menjadi concern. Jendela kadang-kadang kalau kita building kita misalnya kaca semua hotelnya. Mungkin setahun 2 kali kita harus bersihin kacanya. Tapi biasanya itu spesialis ya, bukan orang housekeeping. Kita panggil vendor ya. Panggil vendor untuk bersihin karena harus menggunakan gondola, dan gondola itu harus punya sertifikasi K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Jadi nggak sembarang orang yang menggunakan, apalagi yang gedung tinggi, high-rise building. Kalau ada apa-apa kan beresiko ya. Linen menjadi tanggung jawab juga dari housekeeping ya. Selain memaintain, kamu juga harus sebagai housekeeping harus bisa melakukan inventory barang-barang kamu ya. Kira-kira linen parnya berapa, udah berapa banyak yang rusak, loss dan sebagainya yang harus kamu prepare, bikin lagi purchase request-nya ke departemen accounting atau finance supaya par kamu selalu termaintain ya. Pastiin juga di beberapa hotel kan sudah menggunakan, mungkin beberapa hotel yang konsepnya kayak hotel-hotel di luar negeri itu ada yang kamarnya model amenitiesnya open request gitu ya. Jadi kita nggak setup kayak di Taiwan sekarang, kita menghindari yang namanya plastik gitu. Jadi di dalamnya nggak ada sama sekali sikat gigi, yang lain kosong. Jadi kalau itu ya paling open request gitu ya. Nah itu contoh-contoh juga. Tapi di Indonesia kita masih menggunakan hal yang sama. Cuman beberapa hotel sudah mengurangi plastik ya. Jadi kayak si gelas tumblernya nggak pakai plastik cover lagi. Terus mungkin toothbrushnya tidak pakai yang plastik, tapi menggunakan yang dari kayu dan sebagainya. Memang cost-nya mahal sekali ya. Ya ini konsekuensi memang beberapa hotel kan sudah mengarah ke sustainability untuk menjaga supaya kalau plastik itu kan tidak bisa terurai katanya ya. Jadi kita harus juga membantu untuk proses sustainability ini ya. Linen pastiin juga kamu kan ada kontrolnya ya, dari kontrol masuk linen kotor, masuknya nanti ke laundry, outside laundry, dari outside laundry masuk lagi ke hotel, harus terkontrol. Jadi nanti ketahuan berapa yang kita punya parnya, apakah hilang di laundry atau hilang di operation atau rusak dan sebagainya ya. Beberapa hotel standarnya sudah menyiapkan flat ironer atau selikaan ya di kamar ya, sehingga banyak juga yang tamu-tamu yang bisnismen yang nggak pakai, yang terbiasa mandiri, dia akan pressing sendiri ya. Tapi kadang-kadang juga orang memerlukan yang namanya express laundry atau pressing dan sebagainya ya, kamu harus ada siapin maintenance orangnya gitu ya, nanti supaya kalau ada servis itu ada orang yang bisa lakukan ya. Nah beberapa problem di housekeeping adalah peralatan kerjanya ya, kayak vacuum cleaner,
terus mesin polishing dan sebagainya. Kalau kamu punya ballroom yang gede, di mana karpetnya dan hotelnya ramai selalu gitu, kamu harus bisa maintain gimana cara maintain karpetnya. Secara teknis kamu tanya aja sama dosen housekeeping, saya lebih ke manajemennya ya. Organisasi housekeeping sama kalau bintang 5 ya akan lengkap ya, mulai dari director housekeeper-nya atau executive housekeeper-nya, ke bawahnya mungkin masing-masing tower ada executive housekeeping lagi gitu ya. Tapi kalau hotel bintang 3 dari executive housekeeper langsung ke supervisor, dan mungkin supervisornya cuma 1 atau 2 ya. Kurang lebih struktur organisasi seperti ini bisa kamu baca di ini ya, di PowerPoint yang saya kirim. Ini kalau hotelnya kecil ya, menggunakan executive housekeeper atau housekeeping manager, tidak perlu asisten tapi langsung ke supervisor atau room boy ya. Nah, kadang-kadang kita memang kalau kamu nanti sebagai GM atau sebagai housekeeper harus bisa memaintain namanya labor cost ya. Kadang-kadang kita terpaksa menggunakan daily worker dulu atau training dulu supaya biaya operasional kita nggak tinggi gitu loh. Tapi di satu sisi kita tetap kamar harus bersih. Gimana caranya? Ya itulah kemampuan kita sebagai leaders untuk memaintain departemen kita supaya tetap jalan, tapi cost sama expense-nya nggak terlalu tinggi ya. Secara teknis kan harus disiapin trolinya tiap pagi, barang-barang amenities-nya oleh order taker dan sebagainya. Kamu sudah tahu mungkin ya. Mungkin saya akan bahas tentang manage parnya ya. Kamu tahu kan nih dalam satu hotel itu kalau linen ada 3 ya parnya minimal, 1 di kamar, linennya atau towelnya, 1 di pantry atau di store, dan 1 mungkin dalam circulate lagi di laundry gitu ya. Nah, semakin banyak par semakin bagus, tapi kita juga nggak mungkin parnya banyak banget karena itu konteksnya nanti ke biaya kan, biayanya tinggi gitu ya, harus beli towelnya banyak. Nah, tapi gimana dengan misalnya parnya cuma 2 tapi hotelnya tidak operationnya nggak keganggu. Banyak problem hotel apalagi yang back to back ya. Kayak saya di sini back to back ada grup kamar full misalnya 345 kamar. Besoknya grup masuk lagi dengan jumlah yang sama. Kadang-kadang linen sama laundry-nya telat gitu kan. Nah, gimana cara memanage itu? Nah, nanti kamu sebagai housekeeper gimana cara komunikasi dengan outside laundry-nya, atau mungkin kamu ada orang bagian stripping, jadi setiap pagi dia ngambilin linen kotor supaya waktu proses nyucinya sama pressingnya lebih cepat. Nah, di sini adalah kemampuan, biasanya jam terbang seorang housekeeper yang tinggi, dia bisa maintain ini. Tapi banyak juga housekeeper yang nggak mampu, akhirnya kamar baru ready sore hari jam 5, jam 6, sedangkan tamu udah numpuk gitu ya, misalnya di lobby. Nah, itu nggak bagus juga ya. Gimana caranya? Sekarang emang check-in time diundur ya rata-rata jam 3 gitu ya, karena memang nggak ngejar kalau jam 2 misalnya gitu ya. Oke. Ini teori semua kamu baca aja ya, tapi saya lebih ke cara memanage-nya ya, gimana cara memanage par stock dan sebagainya. Nah, tapi kamu sebagai housekeeper juga harus bisa maintain berapa sih cleaning supplies per occupied room gitu ya. Gimana caranya tahun depan dengan misalnya revenue-nya atau harga jual kamarnya naik. Tapi kan pasti harga-harga amenities juga naik ya. Kamu misalnya belinya dulu dari China gitu untuk amenitiesnya. Mungkin tahun depan kamu harus nyari yang produk lokal ya, dengan harga yang bisa lebih murah. Gimana caranya? Nanti kan dituntut nih housekeeper harus mampu memanage expense-nya. Gimana caranya expense-nya tidak over budget ya. Kadang-kadang mungkin di cleaning kamu over, tapi di gas supply kamu bisa saving. Bottom line-nya pokoknya totalnya kamu harus bisa bisa memanage seluruh expense yang ada di dalam rooms ya. Biasanya yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya housekeeper, cleaning supplies kan ya, gas supplies, terus linen, laundry dan sebagainya itu under dari
expand-nya housekeeper, executive housekeeper ya. Public area ini juga teori kamu baca aja ya. Nanti ini yang bersifat teori kamu baca aja. Saya lebih ke manajerialnya ya. Nah biasanya di bawah housekeeper ada supervisor. Supervisor membantu juga pekerjaannya si housekeeper ya. Sama nanti kamu harus dibikin job desk-nya juga untuk memastikan semua bisa bekerja sesuai dengan standar operating procedure dari masing-masing hotel ya. Problemnya banyak juga linen yang linen itu kan ada umurnya ya, makanya biasanya kita di sheet-nya itu ada produksinya atau mulai pakainya tanggal berapa. Bed juga kan harus ada waktunya untuk ditukar ya itunya yang option bed. Biasanya kita 6 bulan sekali. Terus ada umur juga namanya pillow ya. Biasanya kita kalau di brand standar audit, pillow itu harus kita cek ketebalannya ya, kenyamanannya. Sehingga jangan sampai di hotel itu pilaunya udah lembek banget gitu, nggak ada standarnya. Kalau di beberapa brand kayak Marriott kita standarnya caranya pilau itu ditekuk jadi dua gitu ya, waktu dilepas harus minimal di berapa detik itu harus balik gitu. Nah itu menunjukkan bahwa itu masih berfungsi dengan baik gitu ya. Oke. Nah, kalau ini juga ada floor. Nah ini kalau hotelnya gede nih, kalau misalnya di Maldives, kamu di luar negeri gitu ya, punya tower-tower, biasanya masing-masing tower ada housekeeper-nya lagi tuh untuk supaya manajemennya lebih tertata. Nah untuk mata kuliahnya housekeeping ini ada kuisnya juga ya, jangan lupa. Oh ini alamatnya bukan di sini tadi ya, di DL Poltekpar semuanya ya. Emailnya diganti ke dlpoltekpar@gmail.com ya. Pertanyaannya ini kamu bisa lihat atau bisa cari di googling role of executive housekeeper dan role of laundry manager ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya tentang rooms department, terutama front office tadi yang saya sampaikan dan juga housekeeping ya. Saya mau tanya nggak, Palembang? Cukup, Pak. Palembang. Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri ya. Jangan lupa tadi ada 2 kuis mata kuliah ini. Yang pertama front office, yang kedua ini housekeeping. Nanti video mata kuliah ininya akan saya share setelah selesai ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih, ketemu lagi Sabtu depan ya. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Pak Dino. Thank you, Pak Dino.
Ciko. Ciko. Guys, sudah habis ya.